Boleh dipercaya? Boleh dipercaya maksudnya, oh ramalannya kayak gini-gini atau hanya sekedar wah ini sebagai tergantung orangnya. yakin, Yakin, boleh, boleh dipercaya karena kan gini, kita kan punya kekuatan besar dalam diri kita yaitu perasaan dan pikiran, ya toh. Ya, kalau perasaan kita, pikiran kita percaya berarti kita kan sugestinya akan dibawa ke sana, ya kan, gitu kan. Selamat malam pemirsa Radar TV. Kali ini kita uyar-uyur lagi. Kali ini saya Bos Breng bersama Om Daru, Mbak Teresia Endang Yuliani dan juga Om Usman. Kita akan bicara hobi apa ini namanya ini? Ini enggak. Hobi. Termasuk Ini kita hobi. berbicara tarot. Kalau mungkin yang belum tahu nanti akan dijelaskan kayak apa, terus bagaimana kegunaan dan yang lain. Jadi juga belum tahu, mari kita tanyakan kepada yang ahli dan ahlinya gitu. Kita kupas lebih mendalam lagi. Ya, ini siapa dulu kira-kira yang mau menjelaskan? Mbak Indah aja dulu. Mbak Breng, apa namanya? Kalau ini kan penghobi. Kalau ini praktisi. Tapi dalam istilah tarot itu namanya pembaca tarot. Oh, pembaca. Ya. Pemirsa, mari kita ingin tahu bagaimana itu tarot. Mungkin Mbak Endang bisa jelaskan tarot itu sebenarnya apa sih? Ya bagi orang-orang yang belum tahu, mungkin apa kayak kartu kayak apa gitu. Oh iya, apa saya boleh pegang ya? Boleh. Jadi tarot ini dulu awalnya itu di Italia. Oh, Italia. Ya, dia itu sebuah permainan untuk menghibur Raja Charles sebenarnya dulu. Menghibur raja. Menghibur Raja Charles. Jadi tidak semua orang bermain tarot. Tidak. Kalau sekarang kan semua orang bisa belajar tarot. Ya. Kalau dulu tidak. Terus perjalanan waktu itu ada yang menggunakan tarot itu digunakan oleh peramal, bisa untuk meramal. Gitu. Meramal untuk semuanya ya, nasib iya, meramal, atau yang lain meramal semuanya nasib, misalnya anak ini besoknya mau bagaimana. Tapi kalau untuk yang peramal seperti itu tentu tidak hanya tarot aja, mereka pasti mix dengan ilmu perbintangan itu segala macam toh. Ya, nah kalau tarot itu sendiri sebenarnya adalah gambaran tentang fase-fase perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir dan proses-prosesnya. Betul. Jadi mulai dari nol sampai dari nol sampai karir kita gitu. Betul, dan proses perintilan yang pernik-pernik yang mengikutinya seperti itu. Jadi sebenarnya setiap jadi sudah standar sih tarot ini, mau yang ini, mau yang ini. Tetap sama. Tapi ini masing-masing kartu ini ada apa fase-fase atau gimana anunya? Sama kalau aja. kartunya? Oh, sama aja. Cuma beda penciptanya, ya gitu. kan, beda penciptanya, tapi gambarnya juga beda. Gambarnya beda. Jadi kartu ini beda. Beda pabrik atau beda pabrik, beda pencipta, karena kan gambarnya beda-beda. Oh gitu. Tapi kalau standarnya itu sama. Jadi dari ada dua kartu ya, ada dua kelompok gitu. Yang satu Arkana Mayor namanya, itu kartu yang gede-gede yang untuk fase-fase yang gede gitu. Terus Arkana Minor itu dari perintilannya. Jadi kalau yang Arkana Mayor itu ininya perjalanan hidupnya itu mau kemana kayak gitu. Nah kalau yang Arkana Minor itu nanti di antara perjalananmu ini tadi ada apa kayak gitu. Itu standar sama. Ya. Mereka Kalau sama. tadi dari untuk menghibur raja, kalau sekarang itu apa? Tetap jadi hiburan atau jadi gimana itu sekarang? Kalau sekarang ada yang pakai kartu tarot itu untuk hiburan ya. Anak-anak muda itu sama teman, ayo cek jodohku, cek gitu. cowokku kayak gitu. Ya ada boleh dipercaya? Boleh dipercaya maksudnya, oh ramalannya kayak gini-gini atau hanya sekedar wah ini sebagai tergantung orangnya. Tergantung, yakin, boleh. Boleh dipercaya karena kan gini, kita kan punya kekuatan besar dalam diri kita yaitu perasaan dan pikiran. Ya toh? Kalau perasaan kita, pikiran kita percaya berarti kita kan sugestinya akan dibawa ke sana, ya kan, gitu kan. Nah, ada yang pakai untuk konseling. Untuk konseling itu untuk seperti konsultasi misalnya bingung menentukan pilihan gitu ya. Misalnya aku mau ke Unibro atau ke UNER gitu kan. Nanti terus kalau kamu ke Unibro kelebihannya begini, kekurangannya begini. Kalau ke UNER
kelebihannya begini, kekurangannya begini. Terus di cross check kan sama yang baca, bener nggak kalau ini? Oh iya, berarti kamu kalau ke sini nanti prediksimu kira-kira akan begini. Kalau di sini kamu akan begini. Pilihan tetap ada yang nanya. Jadi kita hanya memberikan gambaran aja. Kalau kartu ini sama kartu yang untuk remi itu beda. Apa nggak bisa pakai kartu yang? Bisa, yang pakai. Jadi beberapa banyak pembaca tarot itu pakai kartu remi. Jadi misalnya kartu kayak ini. Kalau di sini Pentacles itu kalau di remi itu ada simbolnya apa? Kayak apa namanya yang King, yang ini waru, kayak itu. Jadi ada yang bisa membaca pakai itu. Banyak yang membaca kartu tarot dengan membaca kartu remi itu kurang lebihnya sama, tapi tetap ada perbedaannya ya. Tapi tetap itu bisa dipakai untuk konseling maupun untuk prediksi-prediksi yang pakai remi itu juga bisa. Tapi saya enggak pakai. Kalau enggak gimana? Tarot ini kan kalau saya kan hobi atau penggemar apa suka diramal? Semuanya. Jadi memang dulu saya tahun berapa ya, 5 tahun 6 tahun yang lalu itu pernah sendiri. Maksudnya sendiri itu ya sendiri hidup sendiri ya, ngapain sendiri pokoknya sebatang kawan. Nah, habis itu kan mikir, wah kalau memang orang lagi galau itu kan, wah mau ketanya mungkin ke orang teman malu, kiai ya, dukun atau lagi wah macam-macam ya jalan-jalan. Nah ternyata setelah perjalanan itu saya lihat ada ini tarot namanya di toko. Saya beli, saya coba, daripada saya tanya-tanya terus kan juga lama-lama kan mungkin ada bosen nanti mikir dadak ke jarak jauh ke sana, mungkin tempatnya orang sana harusnya ke sana gitu. Itu pakai sendiri. Akhirnya saya beli otomatis saya beli ini tarot. Ini tarot saya. Terus dari dulu dimainkan sendiri. Saya mainkan sendiri. Bisa. Ada, memang bisa. Tapi mungkin sugesti juga jadinya. Tapi sebelumnya Om Daru sudah paham ya, ini tarot ini sebenarnya untuk ini itu. Paham. Di sini memang ada beberapa gambar-gambar ini menggambarkan mungkin. Istilahnya menggambarkan. Atau ada buku petunjuk teknisnya untuk membaca itu ada nggak? Sebenarnya juga ada. Jadi kita mempelajarinya dari buku juga bisa. Ini sebenarnya kalau ini kan dulu yang buka mau ke rumahnya cewek kan, saya buka dulu, gitu ya. Namanya juga kan coba-coba. Saya buka satu-satu, terus ketemu ceweknya. Akhirnya ketemu gitu, Pak. Kita buka, wah ini duitnya kurang, nggak jadi, cari yang lainnya macam-macam. Kurang itu apa itu? Akhirnya apa? Kadang saya buka ini, temen ada yang main ke rumah. Ini apa? Ini apa? Ini tarot. Tarot itu buat apa? Akhirnya bukakan buat temen, iseng-iseng ya. Oh cocok ya, cocok. Datang lagi, teman lagi. Enggak bener, ini memang ya mungkin sugesti juga. Jadi buat hobi saya. Terus setelah saya menemukan seseorang, sudah enggak saya pakai. Jadi sampai lencu. Takutnya nanti ramalnya bener itu. Kalau saya di pengalaman ya. Kalau misalnya melihat Om Daru tadi, Mbak Endang apa namanya? Beliau beli sendiri tarotnya, terus dibaca sendiri apa bisa gitu, Mbak? Bisa, karena sebenarnya setiap kita beli kartu, ini kan satu set dengan bukunya. Oh gitu. Ada petunjuk. Ada. Jadi ada petunjuknya. Biasanya tiap buku itu ada isinya sejarah dulu, ya kan? Sejarah dulu, terus pemaparan tentang ini kan kita pakai tarot ini teorinya itu pakai teori psikologi Jung, ya Carl Jung, ya kan. Ada ininya sekilas info ya tentang hubungan psikologi dan tarot kan, hubungan psikologi bawah sadar dan tarot itu ada sekilas infonya. Terus tapi nggak harus memahami teori-teori psikologi dulu untuk baca tarot, enggak. Jadi kartu tarot itu semua orang bisa belajar, seperti juga kita bisa belajar matematika, semua orang kan bisa. Cuma kan ada yang
terus jadi pointer matematika, ada yang pokoknya Biasa, bisa hitung-hitungan kayak misalnya kan kayak gitu toh. Makna simbol kartunya di buku itu juga ada. Terus Kalau ini apa gitu ya? ini apa? Kalau seperti ini situasi batinmu kayak apa? Kalau seperti ini duitmu. Duitmu ada atau enggak? Seperti itu ada. Terus tebarannya kalau misalnya ada di tebar begini misalnya 3 gitu ya. Ini tentang yang kamu tanyakan itu tentang ini tentang apa, ini tentang apanya, ini tentang apanya, lalu dirangkai kayak gitu. Ada di buku, ada teorinya. Jadi belajar sendiri juga bisa, cuma kadang-kadang kalau belajar ini kita butuh teman untuk saling evaluasi, kayak gitu. Kalau Mbak Endang sendiri, kalau Om Daru tadi kan katanya karena kesepian, kalau ini nanti kira-kira kapan mulai tertarik ini dan apa belajar belakangnya? Latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya Apa kesepian juga? Aduh. Iya. Itu Om Daru. Kan Joko Lelono. Om Daru kesepian, saya keramaian. Gimana? Jadi saya dapat kado ya, Jadi saya dapat kado tarot. Terus karena nggak bisa ya wes, cuma saya jadi tahu tarot. Saya sudah tahu tarot sebelumnya. Dapat kado nggak bisa kan. Terus pada suatu hari waktu saya jangan kesepian kan. Waktu saya galau, itu saya punya pertanyaan yang sekarang itu saya suka pegel kalau masih ditanyakan oleh orang galau itu. Ternyata saya dulu juga punya pertanyaan kayak gitu. Saya buka YouTube tarot dan ternyata pas gitu, jadi menarik juga ya kayak gitu. Terus saya masuk ikut ke Facebooknya komunitas Tarot Jakarta waktu itu saya. Terus ini juga ada komunitasnya. Ada untuk komunitas. belajar atau untuk langsung gitu? Kalau di FB itu kan rame riuh ya namanya FB, jadi kan banyak di situ, ada yang sharing pengalaman, ada yang promosi, ada yang namanya grup, terus ada sharing kelas-kelas pembelajaran kayak gitu. Terus masuklah saya ke WhatsApp grup. Di situ ada yang namanya menarik, tarot coaching class ya. Saya telepon. Iya, saya telepon, "Kak, bisa belajar tarot, biayanya berapa?" gitu. "Segini, bisa datang ke Blitar, Kak." "Oh, bisa Kak." gitu. Saya datang dari Jakarta ke sini. 2 hari belajar. Mas Atta namanya, halo Mas Atta. Makasih ya Mas Atta. Dari Jakarta ke Blitar. Dari Jakarta ke Blitar, Mas Atta. Yang Mas Attanya ke Blitar. Yang Mas Attanya ke Blitar. Kalau Mbak Endang diri asli mana? Saya asli Ngawi. Saya asli Ngawi, terus ke Blitar saya kerja di seminari di Poliklinik Tenaga Kesehatan saya ya. Gitu, Terus habis itu saya resign ya. Saya keluar dari seminari terus Serius tarot. Enggak. Saya kerja serabutan. Serabutan macam-macam apa aja lah, asal cuan, yang bikin apa, jualan online apa gitu. Nah, jadi saya belajar dari Mas Atta, terus lama. Kalau Mas Atta kan boleh boleh tanya sewaktu-waktu. Sesudah belajar pokoknya kesulitan boleh tanya kayak gitu. Ya udah itu aja, nggak pernah pakai untuk misalnya teman saya baca atau apa gitu. Terus semakin kesini kadang ada yang tanya, kadang apa. Jadi saya suka pakai itu, saya dari tahun 2015 mulai gitu. Kurang lebih 15. Kalau yang kado itu udah 2010-an mungkin, tapi nggak dipakai karena setelah tahu gitu itu apa setiap mau kemana atau punya ide apa gitu pakai tarot dulu gitu? Enggak selalu saya, karena gimana sih ngomongnya, dengan tarot ini saya belajar bahwa dalam hidup kita ini nggak ada yang kebetulan. Jadi kita semua itu terhubung. Kita itu terhubung. Jadi ketika kita berada di sini berkumpul, ini juga bukan suatu kebetulan. Jadi seperti itu. Jadi saya jadi suka pasrah tentang itu gitu. Nanti apapun nanti yang terjadi itu wis ditoto gitu, sudah ditoto. Jadi ketemu ini nanti ketemu ini, nanti saya ke sana, apakah itu akan berhasil, apakah itu akan gagal. Itu semua sudah ditoto. Pokoknya yang penting saya jalannya lurus gitu. Saya jalannya manut pakem gitu. Soal
kalau nggak manut pakem kan kalau kejeblong salahnya kita. Salah kita, Tapi ya, ketika betul. kita manut pakem dan kejeblong, mungkin nanti berkejeblong terus ada perawat yang ganteng bantu saya, Iya. jaga saya. Kan bisa jadi begitu. Jadi seperti itu. Jalan lebih positive thinking. Betul, lebih positive thinking bahwa di balik apapun itu selalu ada sesuatu. Iya. Kayak gitu. Om Daru, kenapa setelah dapat itu kok tidak kesepian di sini, tidak kesepian sendiri, gimana Om Daru? Malah tambah galau. Ya artinya kan saya udah menemukan apa yang saya butuhkan dari kartu Ya, ini. buang akhirnya. Enggak, saya simpan. Terus saya masih penasaran dengan si tarot ini. Terus saya ingin tahu apa tarot ini. Akhirnya saya kenal sama Mbak Endang gitu. Siapa tahu apa Kenal lebih. itu jadi teman atau pasien? Tergantung. Ini masih belum pasien. Jadi memang saya Mbak ya beritanya ya. Jadi dari kartu semua itu memang bisa buat apa? Meramal ya. Bukan meramal apa namanya? Prediksi ya. Prediksi ya. Bisa dari semua kartu ini maksudnya. Iya, bukan. Saya dulu pernah waktu di Malang itu sekolah. Teman-teman mungkin tarot itu belum ada. Atau mungkin ada mahal dari untuk tertentu itu. Saya pernah main itu pakai kartu random. Jadi ada hati segitiga, king itu pembukaannya diurutkan, akan ketemu juga. Iya, benar ya. Benar bisa. Terus kalau waktu dulu itu kalau orang Jawa keci itu ya, lintre ya. Ceki, kartu ceki yang kecil itu loh. Betul. Nah, itu juga bisa berarti. Itu malah kalau yang di sini, kalau yang ini kan adaptasi dari luar ya. Wah, Kalau ceki itu iya. dari Cina ya sepertinya Yang ya. hijau itu kartu hijau. Yang Hijau betul itu. Bukan itu. domino kan? Nggak domino. Bukan. Yang hijau. Hijau bendol bukan. Iya, Itu. iya. Tapi yang bendol-bendol katanya juga Itu. bisa loh, Mas. Yang juga. itu bisa kayak kartu tarot Semua sama kartu. remi kayak gitu, Iya, iya. domino bisa sama kayak ceki itu. gitu. Tapi yang Itu ceki. umum dulu orang kita kan ceki itu ya, Pak. Iya. Si lintrik itu. Ceki itu malah lebihan loh. Istimewa. Jadi misalnya Lebih kuat. Lebih kuat. Bukan lebih kuat ya mungkin ya, lebih detail gitu. Misalnya jodohmu dari mana kayak kartu tarot gitu misalnya, Iya. jodohmu kira-kira nih orangnya dari jauh, terus nanti orangnya sepertinya Iya, agak benar. mapan hidupnya atau kalau lintrik enggak, orangnya keriting, gemuk, Iya, betul. apa kayak Keluar gitu. semua. Lebih Beda. detail. Iya benar. Atau Keriting, mungkin gemuk, kayak Secara gitu. fisik gitu ya. Iya kelihatan ya di Atau situ. mungkin lintrik itu mungkin dia memang sudah apa ya? Membaur dengan tanah kita. Jadi kalau ini kan Kalau memang ini kan biasanya kan kena lintrik gitu. itu. Kalau ini kan masih dari luar. Jadi adaptasi gitu. bener dari kalau Mbak Endang ini kan ini adaptasi dari luar mungkin Iya, masuk. iya. Jadi mungkin pengertian dan arti ini masih kan masih di Secara umum aja, global gitu global. ya. Jadi Iya. kalau lintrik memang terbaca memang udah memang Iya. detail. Bener. Iya, Kalau detail kayak gitu. Mbak Endang, apa Iya. namanya? Pernahkah mungkin yang datang ke Mbak Endang itu benar-benar orangnya mungkin apa ya? Permasalahan cukup berat banget gitu. Bisa terselesaikan dengan seperti ini. Iya, misalnya cukup dengan di kartu akhirnya dia punya solusi atau gimana itu? Iya, kalau saya biasanya pakai kartu ini untuk menemukan solusi ya biasanya nanti dari permasalahan seperti ini solusinya begini kayak gitu misalnya. Jadi seorang pembaca tarot itu sebenarnya harus banyak belajar karena nanti klien yang datang ke kita itu kan bukan urusan kegalauan hati aja, tapi kadang-kadang bagaimana nanti prediksi aku ini nabung emas di sini misalnya nanti produksinya ke depan gimana itu kita harus tahu juga tentang pasar seperti itu. Terus misalnya tentang kapan itu pernah ada yang aku tuh kena masalah seperti ini nanti kira-kira dihukum aku kena nggak ya kayak gitu. Itu kita juga harus belajar juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kan nggak langsung belajar paham semua gitu ya. Ya jadi kadang-kadang sebelum tanya besok apa sih tentang pertanyaannya kayak gitu misalnya tentang ini oke. Jadi sebelum ini kita belajar dulu supaya nanti kita bisa kalau di sini sih sepertinya kamu nggak kena soalnya yang ini kan pasalnya bunyinya gini jadi kamu tenang aja. Berarti ada yang kayak gitu. permasalahan cukup berat, ada yang masalah hukuman juga. Ada masalah seperti Tapi itu. rata-rata masalah apa? Kalau Jodoh-jodoh rata-rata masalah atau keuangan, keuangan, rumah tangga, rumah tangga,
patah hati, Percintaan. percintaan, rumah tangga, terus bingung pada pilihan, misalnya kalau aku ke sana itu nanti kayak mana, kalau aku ke sana kayak mana, seperti itu. Kebanyakan itu. Kalau yang mungkin karena circle teman saya juga bukan yang pebisnis gede atau apa gitu, jadi yang soal seperti ini jarang. Kalau mereka memang sudah mentok kayak gitu baru ya apa sih ini kayak gitu. Macam-macam segala umur ya, ada yang orang tua segala umur ya. Dulu anak-anak muda gitu, makin kesini nggak tahu apa saya semakin terlihat tua. Ya tadi ada gandengannya tadi. Usia berpengaruh. Ya, jadi Terus apa namanya? Di masyarakat kita mungkin tarot masih sangat jarang ya Mbak Endang. Bahkan mungkin lebih menurut pemikiran mereka kadang tarot itu ramalan. ada kayaknya dengan magic, betul. ada apa gimana itu Mbak? Iya memang betul, memang ada yang seperti itu. Saya juga di ini beberapa teman yang kamu kenapa pakai itu, gini, kamu nggak takut dosa kamu ini toh. Kadang-kadang ada klien juga yang kak kalau aku tuh galau banget, tapi kalau aku mau tanya kakak dosa nggak sih kayak gitu. Terus tapi memang gini Pak, ada yang pakai kartu tarot, ada yang memang untuk sesuatu yang mistis itu memang ada. Jadi tidak semua kartu tarot itu dipakai untuk untuk semacam sesi psikologi, konseling seperti ini. Memang ada yang benar-benar meramal dan memang itu melibatkan sesuatu yang di luar jangkauan, yang supranatural. Ya, contohnya. Supranatural itu kan sebenarnya ada dan normal ya, tapi kan cuma kita nggak tahu, jadi malah kesannya kayak mistis gitu. Yang jadi mistis itu kan karena kita nggak tahu, kita kurang paham. Jadi misalnya untuk menemukan sesuatu, contoh misalnya dulu ada putranya gubernur yang hilang seperti itu kan, itu ada yang bisa melihat pakai kartu tarot itu yang seperti itu kan bisa. Kalau itu kan ketemu gini, akan ketemu di sini dan benar kan itu. Nah seperti itu kan bukan tentang psikologi aja, tapi kan memang orangnya mampu untuk membaca itu mampu. Memang ada yang seperti itu, tapi sih memang banyak juga yang merasa seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum sekarang itu kan zamannya sudah beda. Tarot itu banyak yang lebih ke untuk membantu menentukan pilihan. Satu, yang kedua untuk memberikan peneguhan atas pilihan. Gitu? Untuk memberi kuat, terus untuk memberi wawasan bahwa setiap pilihan itu mengandung konsekuensi, ya kan? Setiap pilihan itu ada resikonya. Jadi apapun yang Anda pilih, Anda harus siap-siap dengan resikonya. Jadi seperti itu. Terus untuk prediksi ke depan, dari sekarang, dari situasi sekarang, prediksi kedepannya gimana? Kok ramalannya buruk, kadang kan gitu kan. Ini bukan ramalan, ini prediksi. Jadi yang buruk ini nanti supaya nggak jadi buruk, ayo diubah situasimu sekarang, kamu besok miskin, nggak sukses gitu. Kan ditanyakan, kenapa nggak miskin? Ya males, bangunnya siang, kayak gitu kan. Jadi supaya kamu besok sukses, artinya kamu harus begini begitu. Nah kalau menurut ada yang ini kan bisa hitung-hitungan numerologi kayak gitu, berarti nanti kamu itu arahnya rezekimu itu ke sana. Kamu harus rajin, harus ini terus kamu harus menuju ke sana. Nah ini tadi yang miskin ini tadi kan nggak jadi ada kayak gitu. Jadi akhirnya dia berusaha untuk bangkit. Jadi kalau ramalan tarotnya prediksinya buruk, itu sebenarnya bukan ramalannya sendiri yang buruk, tapi proyeksi yang dijatuhkan. Kan gini toh, titiknya di sini kan. Titiknya di sini, kalau jatuhnya ke sini, kalau titiknya di sini, ya ini jadinya jelek. Kalau kesuksesan itu di sini, titiknya mau di sini, kan artinya kita harus meninggikan ini atau memindah ini, kayak gitu. Jadi seperti itu. Tapi seringkali banyak yang salah kira bahwa ramalannya itu jelek itu gitu. Sebenarnya itu prediksi dari
situasi Tapi yang pernah sekarang. setelah pulang itu sama pernah komplain juga, oh gini gitu enggak setelah dipakai kartu ini. Nggak sesuai gitu. Protes apa. Kalau selama ini biasanya komplainnya bukan pas pulang. Kalau pas baca gitu kan Oh, langsung jelek. minta konfirmasi. Bukan, misalnya konfirmasi kan seperti Mas. Iya. Ya misalnya situasi keuangan sedih kan gitu. Enggak itu Bu, sebenarnya enggak sedih kok, cuma nggak tahu kalau pasanganku gimana ya kan gitu. Langsung dikonfirmasi di sini kan. Nah, nanti jadi oh gitu, coba terus gini digali kan, baru kasih supaya ini nggak begini jadi Anda harus begini, jadi begitu. Jadi komplainnya itu pas bacaan ini kita cari gitu. pas ini langsung mungkin berdebat, oh nggak bener ini, langsung soalnya nggak saya benar begini, ini. Oh kayak ya gini. udah, berarti saya kok begini apa enggak, oh ya beginilah ya kan, berarti kan begitu. Maka ke depan gini Jadi nah hampir gitu. sama dengan psikolog juga Pak ya gitu. Mengubah mindset mungkin ya. mengubah mindset Pemikiran ya, kita mengubah bisa pemikiran lebih untuk positif juga. memberikan motivasi, Motivasi. mengajak untuk melihat segala sesuatu itu dengan lebih positif. Kalau saya lebih ke situ sih kalau saya Atau sebenarnya. selama ini ada ya yang mungkin setelah orang datang itu membuat jenengan itu lucu dan itu merupakan pengalaman yang paling menarik itu dari orang yang bertanya itu. Mungkin hal-hal yang di luar apa ya, enggak bukan pekerjaan apa yang membuat jenengan itu tertawa sendiri gitu ya. Itu. Sekarang ngono kok ditakokne wawane seperti itu. Kalau itu sering tadi saya cerita Iya. sama Mas. Jadi kadang-kadang itu gini, pernah yang kemarin itu ada, sorry ya kalau lihat anak magang itu. Kak, name tagku hilang. Iya. Kira-kira gimana? Ya gitu. Jadi ya saya bukain aja kartu tarotnya gitu. Oh gini, ya saya nggak bisa sebenarnya melihat name tag hilangnya di mana kayak gitu. Ya, tapi gini kan anak magang kan. Jadi kamu dari parkiran kemana aja? Coba ya. Kalau udah nggak ketemu, kamu tanya Pak Satpam, Pak parkir dulu Pak, lihat name tagku enggak kayak gitu. Terus kamu tanya gini, terus udah kan. Kalau tetap nggak ketemu, bilang ke pembimbing, name tagku hilang. Kalau hilang dan gantinya harus bayar, kamu bayar. Itu konsekuensi karena kamu nggak hati-hati. Lalai ya. Jadi seperti itu. Dan beberapa hari dia WA, hilang, aku harus bayar 80.000. Oke, itu konsekuensi, lain kali lebih hati-hati. Gitu, ada ya seperti itu. Kalau saya waktu kecil itu pernah barang hilang itu tanya ke mbak saya, terus disuruh itu, pernah denger yang pakai bulatan-bulatan itu, setan golek no, itu ada itu nggak sama ya mbak pakai ini. Kalau ini ya kalau orang Itu Katolik, ya. kebetulan saya Katolik kan, Iya. kita nyebut Santo Agustinus, kunciku hilang gitu, Oke. ketemu. Iya. Iya. Bisa tanya seperti itu ya bang. Bisa. Iya, Tapi iya. mungkin kalau pembaca tarot yang lebih ngerti yang aduh gitu-gitu mungkin bisa tahu ya. Bisa. Kalau saya nggak tahu karena saya tidak pakai untuk meramal. Oh, ini untuk khusus untuk ke psikolognya ya, apa? Ini untuk Pemikiran, untuk mindset. apa ya, pokoknya yang bukan peramal gitu, tarot aja gitu, ngasih motivasi, bantu Kemarin kan, memberi pilihan. Kalau atau boleh apa tahu gitu. kemarin kan ada Piala Dunia. Ada nggak yang mau menanyakan ini? Nggak ada. Kira-kira menang yang mana? Kalau Tim Piala ini Dunia kira-kira nggak nggak ada. Yang banyakan tanya itu malah nomor Togel. Saya nggak pernah. Tadi saya mau tanya. Togel bisa mulai. Batinku kalau saya bisa Mantepin beli yang sendiri. Tadi saya mau tanya itu sebenarnya. Setelah bola mau tanya Togel. Ternyata udah jawab. Kalau Togel gimana Togel? Oke, nggak bisa. Kalau bisa udah saya beli. Saya rahasiakan. Saya udah kaya Kalau raya. tahu kenapa harus dilatih, dibeli sendiri kan? Iya, iya. Oke. Iya, Tapi kalau gitu. prediksi mungkin untuk tahun pemilu ke depan ini 2024. Seperti itu, apa? Ada yang lain belum? Yang mungkin caleg atau yang calon-calon itu? Nggak ada sih, circle saya bukan orang, nggak ada yang teman-teman, Politik gitu ya? nggak ada yang teman-teman politik sih. Dan saya juga belum pernah melihat prediksi. Belum dilihat ini pokoknya presiden saya nanti siapa itu belum? Belum, tapi kira-kira nggak usah lah. Atau habis kita podcast ini kita perkenalkan tarot, ada yang mau tanya-tanya, berani nggak Mbak Eda? Prediksi presiden ya.
Aduh, Drama aja gimana drama. ya? Nanti kita saksikan Habis, bersama habis. apapun yang ada. Gitu. Jadi Atau pokoknya mungkin gitu. calegnya datang terus Nah. kira-kira jalan saya ini saya modalnya sekian gitu kira-kira bisa jadi nggak itu gimana? Bisa kalau gitu. itu. Kalau maksudnya kalau saya ngobrol dengan Langsung ya? dia kayak gitu nanti bisa kira-kira diprediksi dari situ peluangmu sekian, Iya, peluangmu iya, sekian. peluang gitu ya. Seperti itu. Gini Mbak, saya juga mau tanya dari beberapa apa istilahnya apa ya kasus ya apa istilahnya itu ya? Kasus ya orang pasien apa datang, ya. itu ada perbedaan pemakaian kartu apa enggak kan ini kan banyak berbagai macam misalnya saya mungkin tanya soal keuangan terus mungkin Om Usman tanya soal pekerjaan karir Om Pak Beng Duit. masalah uang juga lah. Keuangan. Itu apakah juga ada perbedaan pemakaian dari kartu ini Kartu yang mana, kartu ya yang mana, apalagi yang mungkin pas gitu. untuk calon presiden dan lain-lain apakah juga ada perbedaan pemakaian kartu Harus kartu ini gitu. Iya. Oh ya. Kalau itu sih Dari yang tergantung punya. ya, tergantung pada orangnya. Kalau saya pribadi dari beberapa kartu tergantung saya pas dia nanya itu. Jadi nggak ada pakemnya ini harus untuk keuangan, ini harus ini untuk ini, Oh, harus gitu. ini. Jadi ya nggak tahu pilihnya yang mana gitu. Ya, itu pokoknya tergantung seretnya mana gitu. Tergantung kita. Bukan kita. saya yang Tergantung yang baca. Oh, yang baca. Yang Oh, baca. gitu. Jadi saya mau pakai kartu yang mana ya? oh kayak gitu jadi Ada seperti itu Mbak Endang jadi punya berapa kartu yang sekarang dimiliki itu? Yang sekarang dimiliki ada berapa ya? Kira-kira 25 mungkin. 25 Iya. kartu. Ya, saya tapi kemarin jenis, pernah tahu tapi enggak gambar enggak semua merah. saya pakai sih saya pakai untuk perbandingan. Jadi yang saya pakai itu hanya beberapa aja. Ini Indonesia semua, maksudnya belinya impor atau di sini Belinya beberapa impor, beberapa di sini. Kalau yang gini ini kan impor semua. Yang di sini kartu Tarot Nusantara ada di tas saya. Kartu Tarot Nusantara, Nusantara itu gambarnya mungkin Gatot Kaca atau apa gitu. bukan kartu Tarot Nusantara itu gambarnya Pahlawan. bukan ya gimana ya, orang-orang dengan pakaian tradisional tapi gambarnya kayak bukan orang gitu, kayak kartun kayak apa kayak gitu. kartun anime Kayak anime Beda itu animasi. animasi Iya. itu tapi kostumnya Berbusana- kostum Indonesia, berbusana. berbusana Indonesia, terus ada filosofi warna-warna kayak di situ seperti itu. Ada lagi tarot wayang. Tarot wayang. Tarot wayang itu ada. Gambarnya wayang berarti. Gambarnya wayang, benar-benar wayang. Jadi ada Drupadi, Gatot Kaca, siapa itu masing-masing itu juga ada penjelasannya. Kalau keluar Drupadi itu kalau membaca orang bunyinya gini, kalau membaca keuangan bunyinya begini. Jadi kartu tarot itu ada misalnya kayak satu ini gitu Iya, iya. ya. Ini kalau membaca keuangan artinya ini, kalau membaca tentang perasaan artinya ini gitu di buku panduan itu ada masing-masing. saya belum pernah tahu yang kayak yang wayang mungkin ya jadi berarti kalau wayang Bimo Bimo. itu kan sejarahnya pasti sesuai dengan yang terbuka Maksudnya dengan gimana? masalahnya maksudnya gitu ya Iya, jadi kartu tarot yang wayang itu Iya, ha. jumlahnya juga sama. Sama. Jadi ada kartu mayor Berapa juga. jumlahnya? mayor minor 78. 78. Ini 78 semuanya berarti. Ini 78. Ini semua. juga Rata-rata. 78 ya, walaupun tipis. Yang ini 36 karena ini bukan tarot, ini Oh, gitu. Lenormand. Beda lagi. Cara bacanya udah beda Oh, lagi. beda lagi. Cara bacanya beda lagi. Kayak gitu. jadi kalau wayang tadi Mm-mm. kalau misalnya Mm-mm. kita ngambil pas Bimo Ah, itu dengan permasalahan itu terbaca koneknya gimana ah. yang pernah jenengan pakai gitu gimana Wayang. Iya. Saya nggak pakai wayang. Saya Oh, pakai iya. kartu tarot Nusantara. Tarot Nusantara. Iya, tapi maksud saya yang dari Indonesia sendiri itu ada Oh, ada kartu ada tarot sendiri wayang. mereka. Misalnya yang keluar misalnya Bimo gini Iya. ya, misalnya Bimo gini kan tentang kekuatan, ya Kekuatan, kan, iya. tentang kekuatan. Kalau misalnya itu tentang keuangan, Iya. atau adalah bahwa
mungkin Anda harus berani berkorban, tetapi ya kan berani berkorban, tetapi Anda harus bisa bedakan nih mana yang butuh tenan atau mana yang cuma modusin. Nah, misalnya kayak gitu kan, mesti hati-hati karena mungkin ada seseorang yang bisa memanfaatkan kamu atau bagaimana seperti itu. Jadi juga sekaligus konsultasi ya. Oh ini jelek tapi harus begini tadi. Gitu ya. Ya. Mungkin bisa nggak dengan waktu yang ini kecil-kecilan mungkin dipraktekkan gitu. Kecil-kecilan. Siapa? Saya Doni. Oh, Doni. Apakah tahun ini bisa dinikah gitu? Gitu. Oh ya Pak. Coba sama Mbak Eda. Cintanya gimana? Jadi nikah enggak gitu. Doni Cinta monyet. Namanya Doni namanya. Atau sebelum misalnya membaca itu ada ritual khusus atau apa? Enggak ya? Enggak sih, enggak. Cuma kalau di rumah, kalau di rumah itu, tapi itu kan enggak harus pas baca ya. Rutinitas saja seperti kayak meditasi atau gitu. atau doa. Doanya juga doa biasa sih, makanya tidak ada doa khusus tarot Iya, atau iya. ya doa sesuai mana yang kita suka. Artinya sebelum membaca itu ada butuh semacam Meditasi. mengumpulkan energi. Iya, gitu iya ya, Mbak, betul karena kan kita kembali laginya kan tetap kepada Tuhan yang Maha Esa, tetap nggak bisa kita iniin sendiri kan, semua yang kemungkinan ke depan itu selalu tidak lepas dari campur tangan. Iya. Oke, mungkin bisa dibacakan. Doni. Doni, ya. Edan. Pakai Ini biasanya yang pegang yang sering Mbak Endang pakai yang mana ini? Yang besar ini atau Yang itu kan Mas Mas ya. Iya, saya Mandaru. Oh, Ya. gitu. Mandaru baca Mas Doni. aku nggak bisa. Saya udah lama. Isin. Udah lama nggak izin sama membuka. senior. Mbak Endang aja, monggo. Padahal Mas Daru ini dari mamahnya juga sudah pegang tarot loh. Tarot lama. Seniornya senior. Monggo. Apa Mas Doni gimana? Gimana caranya? Kira-kira gimana? Apa nanya dulu atau gimana? Iya kan harus ada pertanyaannya ya. Oh, harus ada pertanyaannya. Soal nikah. Iya. Mungkin kan nggak tahun ini gitu. Ya. Oh, memungkinkan enggak? Nanti pertanyaannya nikah memungkinkan enggak tahun ini punya pacarnya enggak? Maksudnya di pacar orang calon dan nikah. Kan gitu. Betul juga ini. Kan, Oh, gitu ya. Harus jelas gitu dulu, Mbak ya. Iya, ditanya dulu. Harus jelas dulu ya. Berarti Iya, harus kan nyari kita- dulu nih kalau nggak punya. Kalau nggak punya ya. Ada calon Oh, tapi ada. cowok cewek. Oh, cewek ya. Oh ya, oke, siap. Oh, cewek. Baik-baik Sudah aja ada. ya. Baik-baik aja. Pulangnya cowok bahaya. Kemarin katanya sempat break gitu. Break ya, Pak. Oh, tapi udah nyambung lagi. Udah nyambung lagi. Oh, Udah mengumpulkan tenaga buat. Siapa namanya ceweknya? Nah, Mas Doni namanya siapa? Doni Setiawan. Nistiawan Haman. Iya. Apakah akan menikah tahun ini? Iya. Iya, bentar. Rencananya tahun ini? Iya. Ya, terus kenapa ditakok nilai? bisa terlaksana apa enggak gitu. Mas Doni sama dia punya mantan toh? Lah. Iya ya. Oh iya mantan. Oh. Lo kok pedang, Bu? Iya. Ini mungkin salah. Yang muncul pedang gitu. Aku nggak ngerti artinya loh. Muncul pedang, sepertinya loh ya Mas ya. Kartu bisa aja salah ya. Kalau salah di-cut ya. Iya. Foto nggak usah dipakai. Apa namanya? Sepertinya loh ya. Sepertinya ini Gambarnya mungkin bisa ditunjukkan. Oh, iya. Ya. ada yang belum selesai dengan masa lalu, nggak tahu ya. Ya, Nggak tahu aku kan, ya tahu kan jenengan. Terus Dengan mantan atau dengan apa? mantan sih. Oh, iya. Ini menggambarkan situasi perasaan yang nggak bagus. Apa ada marah atau sedih, apa lelah, apa hubungannya Ya, kalian ya. itu Atau masih sepertinya nggak tahu ya, ragu-ragu atau apa, tapi koyoknya belum mantap gitu. belum mantap, belum bahagia kayak gitu. Lah iya apa enggak? Kan gini ini harus dikonfirmasi. Saya kadang mungkin dari Kadang mantap, kadang enggak. Iya. mungkinnya dari pihak yang Yang sananya ya. Semoga tidak ditonton. Ini semoga nggak ditonton. Terus ada Ya, harus nonton, Bang. ada situasi penyesuaian diri antara penjenengan dan
itu rodo berat, rodo ojo aku mana. Iya apa enggak? Gambarnya yang mana, Mbak? Yang gambarnya yang Nah, mana? ini ada the strength ya, ada the strength. Ini bagaimana gambarannya Anda memegang singa ini ya, memegang singa ini nanti kalau dielus-elus singanya ini, misalnya Anda megangnya Gigit. bisa jinak kan dia, nah, bisa jinak. Tapi ini mbok elus biar jinak atau mbok berangus biar manut kan gitu, ya kan? Mbok elus biar jinak atau mbok berangus biar manut. Kalau mbok berangus kemungkinannya dua, dia manut atau dia nyerang kan gitu. Yang gigit. Ya kan. Nah. Tergantung disentuh di bagian mana gitu. Iya. Kalau sentuh di gigi ya kamu digigit dong. Jadi karakternya agak strength di ceweknya. di ceweknya ya agak Ada enggak gitu ya. langkah kira-kira kan itu kan tadi katanya ada solusi atau mungkin saran-saran. Kalau misalnya dalam tahun ini direncanakan untuk menikah, ya itu ya bisa saja ya, bisa saja wong namanya sudah direncanakan dan orang tua kan juga sudah membicarakan kalau seperti itu ya. Tapi tapi ada situasi di mana nanti ke depan itu kalian harus benar-benar belajar menyesuaikan diri dan ini agak berat gitu, agak berat. Tapi kalau kalian bisa dan mampu ya enggak apa-apa gitu. Namun harus kalian berdua itu harus bahwa pasanganku ini punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Aku tidak menikahi seseorang yang sempurna. Iya. Menyatukan dua hati yang berbeda. Betul. Jadi aku juga punya kekurangan, Nila juga punya kekurangan. Nah maka kita bersatu. Aku untuk melengkapi dia untuk melengkapi aku, seperti itu. Dan itu agak berat sih Mas nanti ke depan. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Amin. Ini sugestinya dibawa ke bisa kayak gitu. Bisa kok, nanti ada progresnya bagus kok. Maksudnya abot. Burine enak, Iya, tenang ya, tenang. memang abot, tapi bisa. Pokoknya yang penting itu saling terbuka. Ya, saling terbuka. Ya. Berarti buka hati dan pikiranmu kan. Jangan buka hati untuk yang lain. Orang mau amal. Amal ya. Yang di situ ada amal. Nek ada yang Rahasia negara. Nah, ada masa lalu yang mengintilin itu dimaafkan ya. Masa lalu itu memang harus ada. Harus ditutup. Kalau kita tidak akan sampai di sini kalau masa lalunya nggak ada. Ya kan? Nek nggak ada masa lalu kita tahu-tahu di sini kan teleportasi namanya. Ya. Karena perjalanan tadi ya. Ada jalan berlubang, ada jalan. Betul. Ya, betul. Perlu ditanya Enggak Pak apa-apa, Frank. tanya. Optimis Optimis masyarakat terhadap koran ini gimana ke depan? Optimisme masyarakat terhadap koran. Karena koran itu nanti Apakah tetap diminati, enggak gitu. masih jalannya ke depan masih ada peluang enggak untuk koran yang cetak ya. Iya, koran cetak. Karena kita kan cetak. Iya. Nela dekat. Nggak apa kan namanya juga Koran yang buat cetak semangat. itu kalau menurut saya ya sebelum Ya. saya membuka kartu tarot ini Ya. pendapat pribadi saja. Itu masih akan tetap memiliki peminat. Ya. Lawong apa namanya penyebar semangat sama itu aja masih. Joyoboyo. Joyoboyo Ya. masih. Saya kadang nulis cerpen di Joyoboyo. Di Oh, gitu. Tapi udah Tapi lama enggak. atas nama siapa situ? Atas nama siapa ya? Nama penanya. Ah. Rahasia. Enggak, udah lama kok saya jadi udah lupa. Oh. Tapi pernah saya cerpen beberapa kali tuh. Oh, cerpenis Honornya juga Mbak Endang. 150. Lupa saya. Ini tentang Jawa Pos ya. Ya, ya. Apakah Jawa Pos, apakah Radar masyarakat Tulungagung, Don. terutama, Oh, Radar Tulungagung. Zoom, Don. Oh, Tentang jadi bukan Radar Blitar ya? Ini kita punya induknya kan Tulungagung. Tulungagung itu membawai Blitar, Trenggalek. Itu satu manajemen. Oh, itu. satu kan perusahaan Radar di Madiun 3 ada daerah. juga. Ya. Madiun ada manajemennya sendiri. Tapi itu di bawah Jawa Pos semua. Ya. Sekarang masih di bawah Jawa Ya, Pos. sekitar 18 radar. Hmm. Tetap Jawa Pos. Apakah bagaimana antusiasme masyarakat terhadap koran cetak Ke depan, ya. Kalau khususnya radar Tulungagung. Pemirsa, khususnya diperhatikan pemirsa, Diperhatikan. bagaimana koran kita ke depan. sedih pemirsa. Sedih pemirsa, apa namanya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Ya. Pak.
memang secara teori koran cetak itu tergerus oleh zaman ya, oleh zaman betul. Tapi masih ada masyarakat kita itu yang tidak semua masyarakat kita itu bisa membaca HP, bisa baca lewat HP, ya. Masih ada peluang seperti misalnya saya baca novel di internet nggak bisa, pasti harus beli buku, kayak gitu. Masyarakat kita juga ini kan ada gambaran 3 kartu yang guling, 2 kartu yang masih tersisa. Ayo diopeni, jangan fokus pada yang guling. Gitu. Fokus pada yang masih fokus ada. Fokus pada peluang yang ada. Masih ada peluang yang ada, masih ada peluang yang ada. Ini King of Swords tentang kemampuan memanajemen ya, kemampuan memanajemen. Jadi itu harus dipikirkan kalau situasinya sekarang sudah beda, artinya kita harus mungkin bisa melakukan sesuatu yang beda, lebih kreatif. Terus pasar sekarang itu sukanya yang gimana sih, misalnya. Berarti kita harus mengubah gaya-gaya yang lama menjadi yang baru. Bukan mengubah, beradaptasi. Ya, kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru dan mantep dengan dengan pilihan kita. Kalau memang bapak-bapak semua masih mau koran kita ini eksis, ya toh. Di sini ada The Moon. The Moon ini bayangannya tentang saya malam kayak gitu ya, malam kan. Kalau malam itu kan banyak bayangan-bayangan hitam segala macam kan, kadang-kadang kita ragu ikut apa setan atau apa, bener atau enggak kayak gitu. Jadi ada keraguan, ketakutan, kekhawatiran seperti itu ya harus dihilangkan. Kalau kita memang harus mantep berjalan bersama, di sini ada jalan kan, ada jalan ke sana toh, ya mantep bergandengan tangan, bersama, optimis kayak gitu. Apapun nanti hasilnya ke depan, pokoknya yang penting hari ini kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Berarti selama ini kita banyak khawatirnya, Mbak ya? Bisa jadi karena memang internet itu memang banyak merebut. Bukan cuma koran tetapi toko juga sengsara kan gitu. Karena online juga banyak. Gitu. Semuanya, semua lini internet memang mau tidak mau, suka tidak suka, era itu akan tiba dan kita memang harus bisa beradaptasi. Di hari-hari ini yang orang yang akan bertahan itu ya yang bisa beradaptasi kan gitu. Jadi tetap semangat. Iya, tetap semangat. Kawan-kawan. Fokus pada yang ini, jangan fokus pada yang guling ya. Fokus pada yang bisa diumumkan. Kita raih kembali. Iya, kita raih kembali. Siap. Harus optimis. Harus balik ke tarot lagi nih. Setiap tadi Mas Doni dengan bacanya 3, terus masalah perusahaan tadi dengan 3, emang harus 3, Mbak ya? Tidak. 1 juga boleh. Oh gitu. 1 juga boleh, 2 juga boleh, 12 juga boleh, bahkan ada juga yang semuanya. Semua. Artinya semua ada. Jadi tergantung kebutuhan kliennya, Mbak ya, mau minta yang cerita yang panjang apa yang pendek gitu ya? Tergantung ya, gitu juga bisa, tapi tergantung kita mau melihat dari yang sisi mana aja gitu. Jadi seringkali gini, pembaca tarot, dari banyak pembaca tarot, sebenarnya Mas Doni ya, dari banyak pembaca tarot, dari pertanyaan Mas Doni aja. Bisa jadi Mas Doni tanya ke saya, Anda bisa menikah tapi bla bla bla. Bisa jadi Mas Doni tanya ke yang lain, kamu bisa nikah tapi ngenas gue besok. Misalnya gitu. Terus ada lagi yang kamu nggak bisa nikah sekarang, kamu harus ini dulu baru bisa menikah. Nah, jadi ada yang melihat rumah kita dari sisi depan, dari sisi belakang, tapi itu tetap sebenarnya dilihat satu, cuma dari sisi mana mereka melihat. Satu, yang kedua pengalamannya dia kan, sedikit banyak pengalaman kita itu kan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dan memberikan solusi ya kan, seperti itu. Om Daru ada komen? Enggak ya, kalau mungkin kalau Mbak Endang itu sukanya membaca itu rata-rata ya, pembaca tarot itu enak langsung dengan orangnya atau lebih sulit waktu by phone atau visi, atau hanya cuman Mbak saya mau tanya gitu, lebih berat yang mana? Anan mungkin. Sebenarnya sama saja sih, sama saja. Cuma kalau saya butuh interaksi. Jadi misalnya ada butuh konfirmasi tadi. Iya, interaksi. Ada pertemuan langsung ya. Lewat telepon juga enggak apa-apa, karena
di era online ini Iya, saya kan juga online ya, saya Iya. baca tarot online di Facebook, di TikTok, Iya. di ini, jadi mereka melihat kadang lewat telepon, lewat video call tampak kartu, Iya, tampak jadi kartu, iya. video call nanti Instagram, kartunya saya lihat gimana. Instagramnya kan juga banyak yang tanya. Nah gitu. Saya malah nggak tahu loh mas. Oke, mungkin saran atau masukan dari Mbak Endang maupun Om Daru terkait dengan tarot, mungkin yang dianggap ada yang negatif, ada yang positif, mungkin bisa dikasih saran atau tip yang untuk pemirsa, masyarakat itu. Monggo. Oke, kalau saya ya hanya pilihan, tetapi kita tetap kepada Sang Pencipta bahwa kita mempercayai segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan, yang menciptakan kita ya Tuhan. Jadi ini hanya sebuah alat untuk meyakinkan perjalanan hidup manusia. Gitu. Kalau Mbak Endang? Kalau saya sedikit banyak sama dengan Mas Daru ya. Jadi kartu tarot ini teman-teman ini hanya sebuah sarana untuk membantu kita lebih teguh pada pilihan kita atau kita bisa memperbaiki kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak kita harapkan, itu bisa kita tata mulai sekarang. Kita mau ke depan bagaimana, itu kita bisa mulai tata sekarang. Apapun kata tarot, apapun kata tarot, masa depan itu tetaplah rahasia, tetaplah misteri ya. Seberapapun Bukan memastikan yang seperti bukan ini. memastikan, seberapapun ini gambaran kita tentang masa depan, tetap yang namanya perjalanan hidup, garis hidup itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Kita hanya mencoba berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi lebih baik gitu. Soal nanti ke depan bagaimana, tetap kita kembalikan pada yang punya hidup. Dan kita Lebih menata langkah gitu. iya, lebih ke menata, membantu kita menata Saran ya, langkah saran, seperti itu. memberikan saran. Ya, iya, hasil akhir tetap pada Benar. Wow, luar biasa. Ini pengetahuan baru yang luar biasa Ya, ini. baru kali ini Pak. Saya juga baru kali ini Pak pegang ini baru ya. Iya, Saya silakan kemarin dipegang. waktu Om Daru bilang tarot itu apa ya? Mau main kartu lah. Saya nggak tahu itu. Oke pemirsa Rada TV, cukup menarik, asik gayeng kali ini kita ngobrol dengan Mbak Endang sama Om Daru di dalam Uyaru kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akan kita lanjutkan pada Uyaru berikutnya dengan tema-tema yang menarik lagi. Tetap ikuti Radar TV, Jawa Pos Radar TV. Ini kita ikuti terus biar update terus. Saya Bos Breng. Daru. Endang. Saya Maradi. Ya, kita ucapkan terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Oke. Makasih.